Mungkin apa yang Anda bisa cermati dari luar setelah ada beberapa kali persidangan kasus Wisma Atlet? Jadi satu yang sudah jalan itu adalah suap Wisma Atlet. Itu 21 April 3 orang sudah ditangkap tangan oleh KPK ketika menunaikan transaksi atau dalam bahasa mereka fee karena sudah memenangkan proyek pembangunan Wisma Atlet yang nilainya sekitar 190-an miliar rupiah. Masuk ke Nazar, apa peran Nazar sejauh ini? Itu satu. Nah, Nazar dianggap berperan sangat penting untuk mengatur kemenangan PT DGI. Di dakwaan Rosa dimunculkan berulang kali, ada sejumlah pertemuan, ada 4-5 pertemuan yang mendesain dari awal bagaimana agar proyek ini ada dan kemudian proyek ini dimenangkan oleh DGI dan kemudian bagaimana pembagian fee-nya. Bahkan di dalam dakwaan tersebut juga diungkapkan bahwa fee yang ditawarkan itu sempat juga diminta lebih tinggi dan kemudian ada kesepakatan. Di fakta persidangan juga sudah muncul, misalnya salah satunya kesaksian Yulianis, bahwa memang ada permintaan aliran uang ke berbagai pihak, ke DPR, ke Partai Demokrat juga ada, dan bagaimana peran Rosa di sana, dan juga disebutkan di beberapa kali soal adanya aliran ke daerah. Jadi singkat cerita, peran Nazarudin di sini sangat terfokus begitu, sangat penting. Artinya kalau tidak ada Nazarudin dalam konstruksi kasus ini, saya tidak yakin ini akan terjadi, karena posisi itu sangat krusial. Tapi yang masih menjadi tabir bagi kita sekarang adalah bagaimana posisi Nazarudin di DPR, pengambilan keputusan di Badan Anggaran DPR, dan kemudian bagaimana relasinya dengan Partai Demokrat. Karena ketika pertemuan pertama kali dilakukan di awal 2010, itu pada saat yang sama secara paralel itu panja di DPR sudah dibentuk. Jadi panja inilah yang membahas anggaran untuk SEA Games, anggaran untuk pembangunan Wisma Atlet, dan anggaran-anggaran yang lainnya. Nah, secara paralel itu dilakukan. Adalah peran Nazar cukup signifikan begitu ya? Nah, seharusnya pengacara itu masuk pada hal-hal yang lebih substansial seperti ini dan tidak berputar-putar pada hal-hal yang saya kira mungkin penting untuk beberapa kondisi seperti hukum acara dan segala macam, tapi terlalu menyita waktu di sana. Pak Jamin Ginting. Singkat saja, Pak. Ya, kita tahu sama-sama ya, kalau hukum itu adalah produk politik, ya. Tetapi kalau sudah menjadi hukum, kita harus menghormati hukum. Jangan lagi intervensi politik ada dalam hukum. Kalau sampai intervensi politik pada hukum, maka proses hukum itu sendiri menjadi kabur. Karena orang tidak akan bisa memisahkan di mana posisi politiknya, di mana posisi hukumnya. Jadi saya harapkan semua elit politik, hargailah proses hukum yang ada, hormatilah proses hukum yang ada. Biarkan lembaga penegak hukum yang ada sekarang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Jangan bicara lagi masalah tentang politik, kita bicara masalah hukum. Kalau ini selesai, saya yakin Nazarudin pasti terbuka. Saya yakin 100% kalau KPK memeriksa ini, dan ini bisa dibuktikan bahwa dia bersalah, dan dia akan khawatir, bahasanya dia bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Saya yakin dan saya yakin semuanya pasti terungkap. Baiklah, terima kasih Pak Jamin Ginting, Mas Febri Diansyah. Pemirsa, telah tadi sajian 1,5 jam suara Anda. Kami kembali besok dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.